mayoritas ulama fuqaha berpendapat rokok itu hukumnya makruh, makruh tanzih. Itu mayoritas. Lalu bagaimana secara kesehatan? Karena di bungkus rokok itu kan ada tulisan merokok dapat menyebabkan kanker, apalagi diabetes ya, apalagi impoten dan macam-macam. Itu propaganda, nggak sungguhan. Itu propaganda Amerika. Mengapa propaganda Amerika? Dulu di Amerika ketika masih menjajah negara-negara Asia, minyak goreng dibuat dari kelapa sawit, sawitnya ngambil dari sini. Setelah negara-negara Asia merdeka, Amerika gak punya kelapa sawit, maka minyak goreng dibuat dari soya, dari kedelai. Akibatnya apa? Menyebabkan diabetes, darah tinggi, impoten dan lain sebagainya. Nah, pabrik minyak untuk menutupi ini yang dikambing hitamkan adalah rokok. Sebenarnya hanya kambing hitam itu. Rokok itu biasa-biasalah, nggak berbahaya seperti yang ada di bungkus rokok, enggak. Rokok itu berbahaya bagi orang yang nggak sehat memang. Kalau orang nggak sehat, jangankan merokok, makan nasi biasa nggak enak. Kalau dikatakan rokok bahaya seperti yang ada di bungkus rokok itu nggak betul. Orang Jepang lebih banyak yang merokok daripada orang Amerika. Tapi yang kena diabetes, ya, yang kena diabetes, impoten dan lain sebagainya lebih banyak orang Amerika daripada orang Jepang. Itu nggak betul itu. Di bungkus rokok itu nggak betul. Ini bukan karena saya merokok, saya nggak merokok. Tapi kita ini membicarakan apa adanya. Karena mayoritas ulama berfatwa rokok itu makruh bukan haram. Ada yang tanya, apa manfaatnya rokok? Loh, kalau ingin tahu rokok dulu. Kalau sudah merokok baru tahu manfaatnya. Saya dulu pernah merokok, cuma nggak lama, sebentar, cuma 6 tahun dulu merokok. Cuma 6 tahun. Tapi setelah itu berhenti. Berhentinya waktu di pondok. Di pondok itu merokok. Saya berhenti karena oleh guru saya, oleh kiai dijadikan penasehat yang memberi konseling, memberi ceramah pada murid-murid yang rajin merokok. Padahal saya merokok, saya disuruh ceramah pada yang merokok, akhirnya berhenti merokok itu. Sebenarnya sudah 6 tahun. 1 tahun berhenti merokok, ada murid saya yang nggak tahu datang ke kamar saya ngasih rokok 1 bungkus. Loh, dikasih rokok. Karena dikasih rokok, gak ada yang merokok. Habis isya saya beli kopi 1 gelas sambil belajar baca kitab, rokokan. Gak terasa habis 1 bungkus itu. Sekarang sudah enggak lagi. Mengapa? Karena sering ngisi acara di tempat-tempat yang gak bisa merokok. Malah kalau bermalam di hotel, kalau ketemu merokok satu katanya didenda 500.000, lebih mahal dendanya daripada rokoknya. Akhirnya agak merokok lah. Tapi menurut saya rokok tidak haram, makruh. Karena sebab-sebab keharaman nggak ada di rokok itu. Dan manfaatnya ada. Di Universitas Brawijaya Malang sama Rumah Sakit Paru-Paru Jember ada rokok sehat. Ada rokok khusus orang yang kena asma. Itu obatnya rokokan, bisa sembuh itu. Ini dalil untuk merokok ya. Tapi jangan merokok lah kalau nggak merokok, karena rokok itu bau. Kalau nggak percaya tanya sama istrinya bangun tidur kalau orang merokok itu. Lah sekarang orang lupa maunya halal tapi haram. Lah ini ulama misalnya sekarang ribut masalah
rokok. Orang tidak merokok itu baik, bagus. Saya juga bukan perokok. Seluruh perempuan pasti suka kalau laki-lakinya tidak merokok. Pasti suka. Tanya, suka laki-lakinya nggak ngerokok? Lo suka? Nggak ada suka perempuan laki-laki ngerokok. Suka perempuan, bau apek. Nah, di saat laki-laki ini rokok, NU ini yang paling dianggap tidak masuk akal. Sudah jelas rokok itu bermasalah. Tekstual kedokteran mengatakan sumber penyakit itu. Tekstual keibuan apek sampean. Lha iki ana teke kabeh gitu kan. Bahkan ditulis menyebabkan gangguan. Tapi kenapa kiai tidak sepatnya mengambil hukum haram seperti yang lain? Nggak bisa. Kalau dihukumi haram, maka kehalalan rokok yang terkait umat menjadi keharaman. 174 triliun masuk APB dari cukai rokok. Kalau rokoknya diharamkan padahal hukum dasarnya rokok tidak haram, maka apa 174 triliun akan haram masuk ke dalam APBN. APBN-nya najis, haram. Untuk bangun jalannya haram. Makanya orang kalau mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Loh, makanya ulama tetap menjaga kehalalan dan kewarasan terkait rokok. Cara menjaganya gimana? Ya cuman ditanya, sampean kenapa nggak ngerokok? Karena kalau ngerokok pusing kiai, makruh. Lah kenapa kamu ngerokok? Lah kalau nggak ngerokok malah pusing kiai, wajib gitu. Saya harus akui bahwa ulama berbeda pendapat menyangkut hukum merokok. Tetapi kalau kita lihat kecenderungan para dokter sekarang menyatakan bahwa itu mengganggu kesehatan, maka segala yang mengganggu kesehatan tidak direstui oleh agama, karena agama datang dengan tuntunan memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kesehatan, memelihara kehormatan, dan memelihara harta benda. Itu satu. Yang kedua, merokok itu, mengapa lantas dinyatakan ini mengakibatkan kecanduan. Bisa digambarkan satu orang malam-malam punya tinggal satu rokok, kecanduan. Yang ketiga, merokok itu mengakibatkan aroma yang tidak baik. Ini semua, jangankan merokok, orang makan bawang pun dilarang mendekati tempat-tempat umum. Tidak boleh ke masjid karena aromanya. Nah, hal-hal ini menjadikan, belum lagi kita bicara soal kesehatan, pemborosan dan lain-lain sebagainya. Nah, karena itu ulama dewasa ini cenderung berkata itu haram. Oke, jelas. Berarti nggak terkenal langsung dengan ayat yang hamar tadi ya? Tidak berkaitan langsung dengan menutup akal, tapi dia dengan dalil yang lain, argumentasi yang lain. Oke. Merokok saat maulid, gitu ya. Pertanyaannya sebenarnya dibalik lagi, hukum rokok apa? Rokok ada di Quran hukumnya? Ada nggak di sunnah? Ada nggak di ijma? Ada nggak di qiyas? Belum ketemu. Oleh karena itu, karena dia tidak ada dalam hukum yang disepakati, maka dia masuk ke dalam hukum yang diikhtilafkan. Oleh karena itu, ulama kita selalu ikhtilaf mengenai hukum rokok. Terjadi perdebatan, bahkan di Mekah sendiri itu ulama-ulama yang afiliasi dengan Salafi mengharamkan. Tapi Said Muhammad, Syekh Yasin Al-Fadani itu ngisap shisha. Selesai ngaji hadis, baca Sahih Bukhari, ngisap shisha dulu. Karena mereka tidak mengharamkannya. Gitu. Tapi sisa beda sama rokok ya. Beda Ustaz ya. Aneh belum pernah soalnya. Udah bernazar untuk tidak sama sekali. Saya tidak merokok bukan karena mengharamkan, tapi karena saya bernazar. Guru-guru saya banyak yang merokok, baik Arabi ataupun Indonesia, itu banyak yang merokok. Lakinna la nuharrimu. Coba. Dan kita kaget ketika ada orang yang nulis bahwasannya rokok itu syirik. Allahu Akbar. Lebih parah rokok atau narkoba? Narkoba sama dengan minuman keras, sama ya.
minuman keras peminumnya disebut musyrik atau disebut fasik? Fasik. Masa orang cuma minum rokok disebut apa? Minum rokok. Bukan bahasa Arabnya kan sama ya, syurbu dukhon. Syurbu itu bisa minum, bisa ngisap, karena minum tuh ngisap air. Masa orang yang cuma menghisap rokok disebut syirik? Saya nggak suka emang rokok itu. Tapi saya juga kalau guru kita ngerokok, gimana kita nggak suka sama guru kita? Akhirnya saya tabarukan aja ya. Ya semoga asap dari guruku tidak jadi penyakit gitu aja jadinya. Husnuzon, tapi kita nyesok juga. Apalagi guru-gurunya Ustadz Zul itu banyak yang rokok itu di Padang tuh ya. Hampir semua rokok di Jawa Kiai itu yang rokok. Salah satu parfumnya Kiai itu rokok. Allah Akbar. Wallahi saya tidak suka rokok, tapi tidak mengharamkan rokok. Tinggal dibuat setting aja nanti bahwa dilarang merokok selama maulid, tapi harus ada gantinya. Antum kalau nggak ngerokok banyak nyemil tuh nggak ngemil ya, maka orang-orang nggak ngerokok itu dibuat di setting acaranya di ruang ber AC, masa dia akan pakai masih rokok? Insya Allah kalau dia punya perasaan dia nggak akan merokok ya. Jadi apa hukumnya ngerokok lagi maulid? Tergantung ikut mazhab yang mana. Saya tidak mengharamkannya, namun minimal kita memakruhkan merokok saat kapanpun, tidak hanya maulid. Kalau lagi sholat haram ya, benar nggak? Ngerokok lagi sholat ya haram lah. Saya harus akui bahwa ulama berbeda pendapat menyangkut hukum merokok. Tetapi kalau kita lihat kecenderungan para dokter sekarang menyatakan bahwa itu mengganggu kesehatan, maka segala yang mengganggu kesehatan tidak direstui oleh agama, karena agama datang dengan tuntunan memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kesehatan, memelihara kehormatan, dan memelihara harta benda. Itu satu. Yang kedua, merokok itu mengapa lantas dinyatakan ini mengakibatkan kecanduan. Bisa digambarkan satu orang malam-malam punya tinggal satu rokok, kecanduan. Yang ketiga, merokok itu mengakibatkan aroma yang tidak baik. Ini semua, jangankan merokok, orang makan bawang pun dilarang mendekati tempat-tempat umum. Tidak boleh ke masjid karena aromanya. Nah, hal-hal ini menjadikan, belum lagi kita bicara soal kesehatan, pemborosan dan lain-lain sebagainya. Nah, karena itu ulama dewasa ini cenderung berkata itu haram. Oke, jelas. Apakah rokok itu haram dan maksiat? Ya, rokok haram. Dan sepakat para ulama tentang haramnya rokok. Haram. Dan gak ada kebaikan bagi rokok. Yang bilang bahwa rokok itu baik, manfaat, ya tukang rokok. Rokok gak ada manfaatnya, gak ada manfaat sama sekali. Bahwa itu termasuk khaba'ith yang jelek. Kan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menghalalkan yang baik, mengharamkan yang jelek. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Bahwa Nabi datang itu untuk menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan semua yang jelek. Rokok jelek, nggak ada yang bilang rokok itu baik. Hatta orang kafir, maka orang kafir juga melarang tentang rokok. Maka orang punya akal yang waras, rokok ini nggak ada manfaatnya, merusak dia, merusak paru-parunya, merusak jantungnya, merusak istrinya, merusak anaknya, bahkan mengganggu orang lain dengan rokok itu. Makanya tadi saya sebutkan, kalau akalnya waras, mesti tinggalkan rokok itu. Sekarang saya mau ajak berpikir kepada yang masih merokok, biar taubat ya. Ini pakai akal, karena yang merokok juga ada juga insinyur, ada juga dokter, bahkan juga ada dokter yang masih ngerokok. Ya, itu perhatikan. Sekarang kalau umpamanya ada uang 5.000 atau 10.000, kita bakar uang 5.000 atau 10.000. Orang bilang apa? 5.000 kan nggak ada masalah, uang 5.000 dibakar. Dibilang apa? Gila. Apalagi 50.000. Sekarang orang yang bakar rokok
dibakar kan itu rokok. Udah dibakar, dihisap oleh dia. Waras nggak tuh? Saya mau ngajak berpikir ini. Orang bakar duit, mesti orang bilang semua, wah itu orang gila ya bakar duit. Kok orang yang bakar rokok nggak dibilang gila? Ini mulut, ini hidung, Allah kasih buat apa? Buat nafas. Bukan knalpot bajai. Untuk nafas. Allah kasih. Bukan knalpot, kita terus saja. Ini akalnya di mana? Padahal yang kita lihat juga banyak orang-orang miskin yang dia mestinya memberikan nafkah buat istri, buat anaknya. Kemudian rokok ini mubazir atau tidak? Mubazir. Kalau mubazir temannya siapa? Setan. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Allah sebut dalam surah Al-Isra. Makanya coba akalnya waras. Kalau masih ada ustadz yang ngerokok, ini nggak waras. Ini ustadz. Jangan kasih ngajar, ustadz itu jangan kasih ngajar. Jangan kasih ngajar. Ya. Ini nggak waras, rokok diisep. Ini juga perhatikan juga nih ibu-ibu perhatikan. Kalau suaminya ngerokok, berarti kan mulutnya itu jadi asbak. Kalau si istri cium, berarti cium apa? Cium asbak. Ini untuk ajak berpikir. Kalau berbeda pendapat, ya saya hargai silakan saja. Tapi saya pribadi mengatakan haram. Haram saya pribadi. Kalau antum percaya dengan saya, ya antum tinggalkan rokok. Tinggalkan. Tolong sampaikan pada saya saja bukti, satu saja menguatkan pada saya bahwa rokok itu bisa halal. Halal itu kan artinya nggak ada masalah. Hilal muskilah. Nggak ada masalahnya. Tidak menimbulkan masalah, tidak madarat, tidak melanggar unsur yang bisa menyebabkan jatuh hukum-hukum yang sifatnya kemudian mencegah dari keburukan. Baik, mencegah dari keburukan. Segala yang halal pasti baik. Baik dari segi hukum, baik dari manfaat, baik untuk kesehatan kalau itu makanan, baik untuk fisik kalau itu pakaian, baik untuk kehidupan kalau itu sekitaran dalam kehidupan kita. Sekarang persoalannya, tolong tunjukkan pada saya di mana sisi baik rokok yang dipandang secara objektif itu baik. Mana baiknya? Kalau rokok itu baik, antum boleh nggak anak antum yang 5 tahun dikasih rokok? Katanya baik. Antum sih nggak membolehkan anak antum merokok. Kenapa antum merokok? Bikin. Dan antum sepakat bahwa rokok itu kan ada racunnya. Di dalam rokok itu ada sesuatu yang berbahaya. Antum yang merokok, masya Allah menebarkan juga racun untuk orang lain. Dan penghisap itu kan lebih banyak ya negatifnya dibandingkan dengan perokok aktifnya. Perokok pasif itu lebih berbahaya. Dan sudah banyak penelitian di situ. Maka kalau saya pribadi mengatakan rokok haram gitu kan, jangan membunuh jiwa sendiri dengan keadaan yang demikian. Kalau antum masih mau mengambil yang lainnya, ya itu terserah antum pribadi. Ya, tapi kalau antum bisa merokok misalnya sampai malam ini, saya katakan pada antum, kalau antum mencintai kita semua, berhentilah antum merokok. Simpan. Ya, setiap antum merokok, masya Allah, setiap mau merokok, antum bikin kotak aja dulu. Kalau bisa kotak kayak akuarium, simpan. Ya, terus kebiasaan antum merokok, begitu kemudian ingin beli rokok, antum ganti Bismillah, masukkan ke akuarium itu. Bismillah, masukkan lagi. Bismillah, setiap mau merokok, berlindung kepada Allah, ya Allah jauhkan saya, Allah dari rokok jauhkan saya. Minta, bertekad, tapi konsisten. Ya, begitu uang siap diberikan, masukkan akuarium, masukkan akuarium. Lihat dalam setahun, begitu setahun bisa beli motor antum. Buka akuariumnya, antum lihat. Ternyata kebiasaan merokok itu, ketika antum simpan, hasilnya bisa bermanfaat lebih untuk antum. Ya, jadi saya mohon kepada antum semua, kalau merokok lebih baik berhenti saja. Kalau ada pendapat lain, itu pendapat masing-masing. Tidak harus dan saling berselisih di situ. Jelas ya? Ustadz nggak merokok aja, nggak tahu caranya merokok. Ya memang saya nggak merokok, kan? Apa yang mau dipaksakan di situ? Lagi ya Ustadz. Ya rokok itu apa? Haram. Ya, sini sudah saya sering jelaskan ya. Rokok itu haram karena kita tidak boleh memberi kemudaratan kepada siapapun, kepada diri kita maupun kepada orang lain. La dharar wa la dirar. Ya, tidak boleh memberi kemudaratan baik kepada diri kita, baik kepada orang lain ya. Tidak boleh. Dalam kaidah ad-dhararu yuzal, setiap kemudaratan harus dihilangkan. Dan tanpa ragu bahwasanya rokok itu menimbulkan kemudaratan. Ya, menimbulkan kemudaratan. Kemudaratan bagi diri sendiri dengan memberi penyakit dalam diri kita ya. Kemudian memberi kemudaratan kepada orang lain, mengganggu orang lain ya. Saya termasuk tipe orang yang paling tidak bisa kalau duduk di samping orang yang merokok ya. Bahkan mungkin jarak kita 5 meter saya pun terganggu. Ya. Terakhir sempat saya agak marah dikit waktu haji kemarin. Haji kemarin di Muzdalifah. Di Muzdalifah kita tidur di
di hotel di bawah langit, bintang, jutaan bintang ya. Jadi semua orang gitu. Ada orang, sebagian orang pakai kain ihram merokok. Saya mau tidur, jarak dia cukup jauh ya, kira-kira 10 meter atau, subhanallah, saya tidak tahu apa rokok itu sengaja ke saya. Tahu-tahu asapnya masuk ke hidung saya. Di mana saya cari agak jauh. Saya bilang, ya fulan ittaqillah, ente lagi ihram, kita terganggu. Ya, akhirnya dia matikan. Artinya mengganggu orang ya, mengganggu orang. Ya, ini tidak diperbolehkan mengganggu orang. Saya sering sampaikan, Anda kalau meninggal berusaha, kalaupun, dan kita pasti berbuat dosa. Kalaupun kita harus berdosa dan kita pasti berdosa, jangan berdosa yang berkaitan dengan orang lain. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, lebih baik Anda bertemu dengan Allah dengan 70 dosa antara Anda dengan Allah, karena Allah asalnya Maha Pengampun, daripada Anda bertemu dengan Allah membawa satu dosa antara Anda dengan hamba Allah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya pertanyaan saya disampaikan, mohon maaf Buya. Saya ingin menanyakan tentang merokok. Apakah dibolehkan? Hukumnya bagaimana? Sedangkan dalam bungkus rokok, merokok adalah membunuh. Merokok adalah menyebabkan beberapa penyakit. Maka dari itu, saya mohon kepada Buya agar menjelaskan dengan baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwasanya Islam itu mengajari kebaikan. Semua hal yang membahayakan hukumnya adalah haram kalau dikonsumsi. Apapun membahayakan, haram. Segala sesuatu. Apakah itu makanan, ada roti yang sudah terbukti kalau itu menyebabkan penyakit, kalau kita memaksa untuk makan adalah haram. Membahayakan menurut siapa? Ini yang harus kita ketahui, tidak seenaknya. Kiai pun tidak laku di sini kalau urusan kesehatan. Kiai gak laku. Kiai bukan seorang medis, bukan seorang dokter yang tahu ini bahaya atau tidak. Tanyakan kepada ahlinya. Sama urusan keamanan di sebuah tempat, apakah itu namanya hutan belantara atau apa. Kiai nggak ngerti kalau di hutan itu ada harimaunya dan sebagainya. Tapi orang penjaga hutannya sudah berkata, awas jangan masuk, ada harimau ganas. Yang bicara adalah perhutani yang menjaga hutan. Percaya atau tidak? Kalau kita masuk haram, namanya bunuh diri, sudah dikasih tahu. Tapi kalau yang ngomong Ustadz dari mana tahu? Ya kira-kira aja. Oh, nggak bisa dipercaya ini. Tanyakan ahlinya, orang perhutani sana tuh, ahlinya. Jadi kalau ada sangkut pautnya dengan kesehatan, juga bukan ustadz yang ngomong. Makanya kalau ada ustadz berfatwa ada sangkut pautnya dengan kesehatan, maka harus berkomunikasi dengan dokter. Tanyakan kepada dokter, es jenis ini membahayakan atau tidak. Kalau dokter semuanya sepakat ini membahayakan, maka langsung keluar fatwanya ustadz. Berdasarkan perkataan dokter yang dia adalah ahlinya, maka ini makanan membahayakan, maka fatwa haram. Fatwanya dokter. Berdasarkan keterangan perhutani bahasanya banyak harimau beranak dan pada ganas-ganas, maka dilarang masyarakat untuk masuk di situ. Ulama fatwa haram kau ke sana. Karena apa? Fatwa aja berdasarkan kepada ahlinya. Nah, ini berkenaan dengan rokok yang ditulis di situ, kita perlu bertanya. Kalau tanyakan kepada dokter, itu bohongan atau beneran ancaman kayak begitu yang gede-gede gitu. Kita perlu bertanya. Dan kita perlu jujur, jangan nuruti hawa nafsu karena saya candu atau saya punya pabrik rokok dan sebagainya. Kita bicara halal haram ini adalah kita kembalikan. Siapa yang ngomong seperti itu? Apakah kiai yang nempelin begitu? Bukan kiai juga. Yang nempelin adalah yang punya rokok tambahan. Loh, kenapa kok kamu tempelin, wong kamu jualan kok ngancem saya? Kata dia, wong saya ancam juga mau kok. Mestinya secara akal kalau memang dia adalah, kalau memang tidak ada apa-apanya, itu tidak perlu diancam begitu. Biar tambah senang, mungkin akan dirubah. Yang merokok akan semakin sehat awet muda, begitu. Karena biar laku, kan begitu. Ternyata ditulis, membuat begini-begini, rokok membunuhmu. Dan seterusnya.
Dan mohon ya, kita perlu membangun keinsyafan. Wahai semua yang merokok, kalau ternyata Anda masih ada kecanduan, khawatir benar-benar ini sesuatu yang dilarang, sekarang tinggal minta kepada Allah, jauhkan saya dari merokok dengan kasih sayang. Karena yang ngomong itu dokter. Biarpun dokter yang merokok sendiri ngomong, benar enggak dokter kalau kalimat itu membahayakan? Iya. Kalau rokok itu bahaya? Iya, sebetulnya iya. Lah kok ngerokok? Senyum sama. Karena ada candunya, ada apa? Ada kecanduannya, itu yang menjadikan orang susah untuk meninggalkannya. Baik, kita bicara tentang rokok, kembalikan kepada ahlinya, para dokter. Dokter mengatakan membahayakan semuanya, dan bahaya yang sesungguhnya. Rokok membunuhmu. Rokok membunuh maknanya membahayakan. Masa ada bualan, orang jualan kok bualan? Ada orang jual es, awas jangan beli es ini, berbahaya, kau akan mati muda. Nggak ada orang ngomong begitu jualan. Ya bodoh dia jualan kok ancaman begitu. Apakah itu yang punya pabrik rokok itu bodoh sampai nempelin begitu? Mereka sangat pintar dalam urusan berbisnisnya. Berarti itu bukan dari nol, itu pasti dari kebenaran. Kebenaran para dokter, sehingga rokok kalau tidak ada ancamannya itu nggak boleh jual. Jadi ya sudah, artinya di dalam rokok sendiri ada racun. Mohon diinsyafi yang demikian ini. Tidak, bukan saya loh yang ngomong tulisan yang ada di buku, di rokok tersebut. Jadi saya bukan dokter, saya nggak ngerti ilmu kedokteran. Saya juga tidak pernah nasi lauknya pakai rokok, tidak pernah, alhamdulillah sampai hari ini. Jadi mohon maaf, ini harus dicermati dengan kesadaran bahwasanya ini omongan bukan suatu yang salah. Karena yang ngomong ahlinya yaitu kedokteran. Baru setelah itu, karena dokter ngomong begitu, kita ya berusahalah. Kalau Anda termasuk perokok yang ada di tempat ini, cukup begini saja. Kalau Anda paling nggak mau doa untuk diri sendiri, doanya begini, ya Allah semoga anak keturunanku nggak merokok semuanya, dan mbah-mbahnya juga nggak ngerokok. Nggak merokok, doanya untuk yang lain saja deh. Coba jujur hati kecil para bapak ibu semuanya, ibu yang ngerokok, bapak yang merokok, pengen nggak anaknya jadi perokok berat? Tidak. Sebenarnya itu kejujuran yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Jadi mohon maaf para perokok yang mendengar suara ini dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan baca Fatihah khusus. Fatihah khusus demi cinta kami kepada para perokok. Fatihahnya yang pertama, Fatihah khusus diniatkan yang pertama, semoga dengan obrolan kami saat ini tidak marah. Satu, biar tidak marah dulu. Kemudian semoga Allah menggantikan kesenangannya adalah yang halal dan sehat, yang bersih, bukan rokok. Dan semoga Allah menjadikan dia semakin tidak senang sama rokok. Dan semoga dimudahkan makan segala macam, nggak jadi penyakit ya. Makan buah enak, makan nasi enak, makan daging enak, semuanya enak. Pokoknya yang halal-halal enak. Tapi menjadi benci, tidak senang rokok. Amin. Rokok, Masya Allah. Rokok ini termasuk musibah, sahih. Apalagi di negeri kita. Negeri kita ini surga buat perokok dan buat pabrik rokok. Surga di negeri kita. Wallahu a'lam. Ana di Jember itu, kalau dilihat iklan rokok itu paling banyak. Padahal semua orang yang berakal bersepakat kalau rokok itu berbahaya. Semua bersepakat. Tapi ternyata memang ya surganya buat mereka. Terus bagaimana dengan hukum rokok? Kalau kita lihat hukum rokok jamaah, ilmu manusia berkembang. Sampai ana baca penjelasan seorang syekh ketika rokok baru muncul, itu ada yang mengatakan rokok itu wajib. Merokok itu wajib. Kata dia, orang yang biasa merokok, habis makan, kalau dia langsung sholat nggak rokokan, itu nggak tumaknina sholatnya. Jadi dia wajib merokok dulu supaya tumaknina sholat. Ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan sunnah rokok itu, awal keluarnya rokok ini. Kenapa? Ada orang-orang yang kalau nggak ngerokok pikirannya buntu, dia kerjaan nggak selesai-selesai. Padahal di dalam Islam dianjurkan untuk menyempurnakan pekerjaan. Berarti sarana yang mendukung untuk menyempurnakan pekerjaan itu dianjurkan. Maka rokok jadi sunnah. Ada yang mengatakan mubah, rokoklah sama dengan kopi, sama dengan teh, sama dengan nasi. Boleh, kata dia. Ada yang mengatakan makruh. Kenapa makruh, kata dia? Makruh karena rokok ini baunya nggak enak.
Sedangkan kita tahu di dalam Islam orang kalau habis makan bawang itu nggak boleh sholat berjamaah ke masjid, nggak boleh pulang loh. Karena aromamu mengganggu jamaah yang lainnya. Nggak boleh, suruh pulang sama Nabi SAW. Makruh. Ada yang mengatakan haram. Kenapa? Ada fulan merokok batuk-batuk sampai muntah darah, berarti penyakit rokok ini. Baik, zaman berkembang, penelitian terus dilakukan. Akhirnya muncul kesepakatan bersama, rokok membunuhmu. Selesai sudah. Apa hukumnya membunuh dalam Islam? Haram. Ini pemerintah mewajibkan jamaah dengan tulisan besar, rokok membunuhmu. Maka ini sudah penentuan bahwasanya itu haram sebenarnya. Apa diperbolehkan orang minum racun jamaah? Tulisannya awas, hati-hati, racun membunuhmu. Boleh dia? Nggak boleh orang membunuh dirinya sendiri. Dan ini sepakat jamaah. Apa yang disepakati bukan hanya di negeri kita. Orang-orang kafir pun mereka sudah tahu bahaya rokok. Sehingga perokok itu dikucilkan. Di airport dikasih ruangan khusus. Kayak akuarium gitu. Semuanya ngasep di situ. Sampai anak punya sepupu yang masih ngerokok, dia berangkat ke sana mau ngerokokan, kata dia, ada apa kita ngerokok di sini? Semua asap rokok sudah bergabung jadi satu, kata dia. Dia matikan rokoknya udah. Dia hanya mencium aroma yang di sana. Dikucilkan mereka. Dan orang yang merokok jamaah kadangkala di tempat umum, ya nggak punya malu. Kau tahu kau mengganggu orang? Nggak mengganggu orang. Tapi tadi rasa malunya sudah berkurang. Ya kalau kau mungkin masih jadi perokok, ya berusaha untuk sembunyi-sembunyi merokok itu dan berusaha kau meninggalkannya. Terus terang, ya kalau kita lihat fatwa MUI dulu di Indonesia makruh terus. Padahal ilmunya berkembang dan sudah banyak orang mati gara-gara rokok. Dan rumah sakit paru-paru full dengan para perokok aktif dan perokok pasif. Full jamaah. Dan sekarang diwajibkan dibungkus rokok itu. Ada gambarnya apa? Gambarnya tengkorak, gambarnya orang kena kanker, macam-macam. Dibungkus rokok, tapi di iklannya, Masya Allah, orangnya sehat-sehat, loncat dari pesawat, loncat dari mana. Wah, betul jemaah. Ini gimana iklannya kayak gitu, bungkus rokoknya kayak gini? Nggak benar. Ada yang tidak benar, ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sebenarnya di MUI kita sudah dibahas. Kalau di wilayah-wilayah Islam yang lain kayak Timur Tengah sudah keluar fatwa rokok dimasukkan dalam kategori haram. Alasannya kenapa? Karena kaidahnya tadi, sesuatu yang mudaratnya lebih daripada manfaatnya hukumnya haram. Rokok nggak bagus, dikasih tahu ulama yang memberitahu rokok itu tidak bagus, makruh atau haram, ulamanya yang dimaki-maki. Ikut pula kiai-kiai perokok memaki-maki ulama yang tidak suka dengan rokok. Wong rokok kok dilarang. Saya pernah di debat bapak saya. Bapak saya merokok 2 bungkus sehari. Saya ikut membelikannya lagi. Kalau gajian 1 selop saya beli. Saking sayang bapak. Saya SMP udah pandai cari duit. Dia banyak duitnya tapi saya sayang, saya belikan rokok. 1 selop. Satu hari ditanyanya saya, kau kok nggak merokok nak? Merokok nggak bagus, papi. Saya bilang, apa kau bilang? Jadi aku nggak bagus merokok seumur hidupku ini? Nggak bagus. Pandai-pandaian kau nggak bagus. Di mana nggak bagusnya? Pokoknya merokok nggak bagus. Kau harus jawab. Kenapa nggak bagus? Minimal bau. Kalau bau kenapa? Kalau bau pasti tak bagus. Ini saya masih muda. Masih sekolah. Maksudmu Allah menjadikan sesuatu yang bagus pasti harum. Rambutan harum, cempedak harum, mangga harum, apel harum, jeruk harum, berarti bagus. Kalau jeruk sudah baunya tak sedap, jangan makan. Apel baunya sudah tak harum, jangan makan. Pokoknya kalau sudah bau tidak harum. Istri kita harum berarti sehat, istri kita bau berarti sakit. Bapak saya besar matanya. Jadi kau bilang rokok tidak bagus?
karena bau? Iya nggak bagus. Pandai-pandai marah dia. Adik saya mau sekolah. Ini adik mau sekolah. Minta dulu rokoknya. Saya bilang, loh maksudmu? Kasih 3 batang sama dia untuk bekal di sekolah. Kalau bagus, anak kita 5 mau sekolah, duduk nak, nih 3 batang seorang. Bagus. Tapi kita kan nggak jujur dengan nurani. Perokok dibilang nggak bagus, marah. Tapi anaknya kecil merokok, dipukulnya anaknya. Kau merokok kau, berarti nggak bagus dong. Kalau jikir itu bagus nggak jikir? Kalau anak kita masih kecil jikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita pukul apa enggak? Berarti bagus. Kalau merokok bagus, anak kita masih kecil merokok, kita pukul enggak? Berarti kita nggak jujur, kita nggak jujur dengan hati kita. Ada kiai sepuh udah tua umur 80-an merokok. Saya tanya, kiai merokok? Dari santri saya sudah merokok. Dan saya nggak mati, malah yang nggak merokok mati duluan. Bukan soal urusan mati, dah mati. Saya tanya, kiai boleh nanya? Boleh. Selama lebih 70 tahun kiai merokok, pernahkah sekali saja kiai merokok baca bismillah? Ditengoknya langit. Enggak pernah. Berarti pekerjaan setan. Berarti pekerjaan kiai aja nggak pernah merokok baca bismillah, apalagi klien. Cuman kita tidak jujur, betul. "21 hari kita berhenti merokok, seluruh racun nikotin yang membuat candu habis bersih, keluar lewat kencing dan keringat. Hari ke-22 tidak candu lagi. 1 hari, tapi berhenti total supaya racun nikotinnya itu hilang. Hari ke-22 nggak merokok. Lama kali 21 hari Ustaz. Oh mau cepat ya, bisa 2 menit langsung berhenti. Bagaimana caranya? Bakar tuh rokok, isap kepalanya, berhenti langsung. Kita nggak jujur Pak. Saya ini membilangkan rokok nggak bagus, dimaki-maki sama ustadz-ustadz juga yang maki-maki. Nggak jujur. Beres nih. Atau Allah juga menciptakan rokok untuk ngetes. Ini bukan perkara hukum ya. Apakah berpikir normal atau tidak? Kalau seorang pemuda yang berpikir jernih, kenapa lu nggak merokok? Kenapa saya harus merokok? Untuk apa saya racunin paru-paru saya? Untuk apa saya kelakuan sedot tiup seperti yang kurang kerjaan? Ya kan? Coba perhatikan perokok, bingung gitu menghadapi hidup nih, sedot tiup. Asa aneh. Serius hadirin, saya tuh berpikir nih teh, ngerti enggak dia hidup tuh? Jadi sebetulnya tidak rumit untuk menilai rokok tuh ya. Dan tidak pernah terbayangkan Rasulullah, para sahabat pada merokok, ya kan? Bisa saudara membayangkan di Masjid Nabawi ada asbak begitu? Saya tidak sanggup membayangkannya, karena bagi saya mustahil orang yang takut kepada Allah berani meracuni paru-paru titipan Allah ini. Hanya orang-orang yang ya para perokok tuh nantang Allah aja itu ya. Padahal takdirnya sudah ditulis di bungkus rokok tuh. Itu kan munajat perokok di sana tuh. Ya Allah, saya siap menerima kanker di bagian mana saja. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kapanpun penyakit jantung kau berikan saya terima. Amin. Katanya mau dibikin impoten, silakan. Amin. Makanya akhwat kalau nanti mau menikah boleh cari yang cakep, yang berharga, tapi lihat dia perokok atau tidak. Kalau dia perokok, nasibnya sudah tertulis di bungkus rokok. Anjuran saya batalkan ya. Tidak bahagia, tidak. Perokok stres tuh. Hadirin, itu cobaan dari Allah ya. Udahlah, tinggalkan. Mau tahu cara berhenti merokok yang paling gampang?
tiap mau beli rokok sedekahkan uangnya. Ya Allah, Engkau tahu saya pengen ngerokok nih, pahit, tapi saya sedekahkan karena Engkau. Aduh, Engkau lah yang mencabut rasa ini. Masukin ke kotak infak masjid. Insya Allah dia nggak ngerokok ya, karena udah disedekahkan. Dan apa sulitnya bagi Allah merubah rasa di lidah ini, ya kan? Membolak-balik jagat saja gampang, ngilangin rasa mah tuh sekejap. Apakah merokok termasuk perbuatan maksiat? Iya. Loh, saya buktikan. Allah melarang tidak semua perkara yang berbahaya. Dilarang. Rasul sabda, la darar wala dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya. Rokok berbahaya nggak Pak? Berbahaya untuk kesehatan dan berbahaya untuk orang yang lainnya. Menzolimi orang haram nggak Pak? Haram. Menzolimi diri sendiri haram tidak Pak? Haram. Bapak lihat di bungkus rokok itu ada tulisan rokok membunuhmu. Apa nggak cukup? Iya. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, apa manfaat rokok? Ada nggak manfaat secara kesehatan? 0%. Yang ada semuanya mudarat, racun dan racun. Seluruh dokter sepakat rokok membahayakan, membunuh. Maka dari itu saudaraku, arak saja, atau arak saja masih ada manfaatnya, Bahkan Allah menyebutkan manfaat arak itu dengan sigat muntal jumu, manafi', yang artinya manfaatnya arak banyak, tidak sedikit. Tapi ternyata arak haram. Bagaimana dengan rokok yang nggak ada manfaatnya sama sekali? Ya. Maka dari itu ya akhi, saya mengatakan rokok itu haram. Ya. Umat Islam tinggalkan rokok. Jauhkan dari rokok. Merusak jiwa, merusak anak, merusak segala-galanya. Bahkan mubazir. Illal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu teman-temannya setan. Bagaimana cara untuk menghentikan suara keluarga dari merokok? Mereka banyak berdalil. Tak semua orang, ormas mengharamkan. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan rokok haram. Mufti Mesir tamat dari Al-Azhar Syekh Nasr Farid Wasil mengatakan rokok haram. Keputusan Muhammadiyah mengatakan rokok haram. Majelis Ulama Indonesia, rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak kecil, orang tua, orang sakit. Adapun orang yang sehat merokok makruh. Ustadz merokok apa tidak? Saya tidak merokok. Jadi ada kawan saya Al-Hafiz hafal Quran, dosen sekarang di IAIN Sunan Ngampel Surabaya. Dia dulu dari pesantren Padanaran. Pesan kiai dia katanya, orang NU, aku nek mengharamkan rokok yo ora penak. Rasanya enggak enak karena banyak kiai NU merokok. Tapi kata dia, mulut yang dipakai untuk baca Quran janganlah dipakai merokok. Itu pesan Kiai Padanaran dari kawan saya. Yang kedua, Ketua MUI Dumai baru saja diganti, ketua yang baru. Yang lama Kiai Haji Lukman Sarip. Kata dia ada seorang kiai di belakang rumahnya itu ada kebun nanas, ada kebun ubi, ada kebun tembakau. Tiba-tiba malam itu datang segerombolan babi. Besok Pak Kiai bangun, dia tengok nanas habis, ubi habis, tembakau yang tak disentuh babi. Ternyata dalam dunia babi pun haram tembakau. Kata Ustadz Lukman Sarip, bukan kata saya. Jangan marah sama saya pula. Mungkin antum perlu mengkaji khusus tentang berhenti merokok di masjid mulia. Apa kaji khusus lagi? Fatwa udah sejelas-jelas itu.
Hadisnya cuma satu, rokok itu la darara wala dirara. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri, tak boleh memudaratkan orang lain. Dulu dibuat situ, merokok dapat merusak kesehatan. Kamu kenapa merokok? Ustadz, yang merusak kesehatan itu kalau rokok dapet. Kalau di Bali enggak, Pak. Tengok gak? Rokok dapat, yang dapat Ustadz. Orang selalu berkilah. Sekarang keluar tulisan baru pakai gambar-gambar menyeramkan, rokok membunuhmu. Tetap juga orang tak peduli. Nanti mau dirubah lagi katanya, matilah kau. Tetap juga orang tak berubah.